Salve, apa kabar anak-anak hari ini? Baik adik-adik Bina Iman dan juga kakak-kakak Miss Dinar. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Baik, kita berjumpa lagi dengan Bunda Miske dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Jumat 21 Juni 2024. Kita berada pada pekan biasa ke-11. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai dengan 23. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk berani mengumpulkan harta di surga, dan arahkanlah mata dan hati kami untuk selalu memandang-Mu, ya Tuhan, agar kami layak dan boleh mendiami kerajaan-Mu bersama para kudus-Mu. Hari ini kami mau belajar sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, harta adalah Tuhanku atau Tuhan adalah hartaku? Tinggal kita mau menempatkan ini yang mana yang benar. Apakah harta adalah Tuhanku atau Tuhan adalah hartaku? Anak-anak terkasih, ada cerita di suatu hari ada dua orang sahabat yang berjalan pulang bersama setelah mereka bermain bola. Di tengah jalan mereka harus melewati genangan air. Salah satu dari mereka melepaskan sepatunya dan memegangnya sambil berjalan. Melihat itu, temannya yang satu bertanya kepada teman yang tadi melepaskan sepatunya, "Mengapa sepatunya dilepaskan?" Jawab teman yang melepaskan sepatu itu, "Supaya sepatunya tidak kotor." Jawabnya lagi kepada temannya itu, "Memangnya sepatu yang kita pakai ini untuk apa?" Tanya temannya kembali kepada teman yang tadi melepaskan sepatunya sambil memegang sepatunya. Lalu dia menjawab, "Ya, untuk melindungi kaki." Jawab teman yang tadi buka sepatu itu, "Dan sekarang kamu sendiri melakukannya seperti apa? Kakimu yang harus dilindungi malah tidak engkau lindungi. Engkau membuka sepatu itu lalu engkau memegangnya." Anak-anak, sepatu yang harus menutup kaki kita buka. Malah kita menjaga supaya sepatu itu tidak kotor lalu kaki kita yang terkena air atau becek tadi. Kadang kita hanya mementingkan suatu benda yang kita miliki daripada fungsi dari benda itu atau barang yang kita miliki, atau kita tidak melihat maknanya bagi kita. Setiap orang mempunyai harta, tempat hati berada, tempat mengumpulkan segala pencapaian untuk dijadikan andalan. Secara sederhana ada dua jenis harta, harta dunia
yang bersifat sementara dan harta surgawi yang bernilai kekal. Anak-anak, tentu kita memerlukan harta yang sementara, tetapi itu bukan segalanya. Memautkan hati kepada harta dunia akan merintangi kita mendapat harta yang kekal. Apalagi jika harta dunia telah membutakan mata sampai kita mengukur segala sesuatunya dengan uang, mengganti waktu keluarga dengan kemewahan, mengganti waktu untuk Tuhan dengan uang persembahan. Seperti kita tidak ke gereja tapi kita menitipkan persembahan, padahal kita butuh ada di gereja untuk mendengarkan firman hari itu untuk memberikan kita kekuatan, tapi kita malah menitipkan persembahan karena kita merasa kita mampu memberikan sesuatu untuk Tuhan ke gereja, seperti persembahan yang kita titipkan. Terkadang hati tidak lagi menjadi tahta bagi Tuhan, tetapi bagi uang. Bisa saja uang yang kita miliki banyak sebagai seorang pelajar, kita bisa memberi uang itu lebih ke sekolah agar kita bisa mendapat peringkat yang baik, atau kita memberikan pada orang-orang tertentu agar kita dihormati karena kita punya uang, atau kita memberikan untuk suatu jabatan, atau agar teman-teman kenal dengan kita lebih tenar di sekolah, kita berikan mereka uang jajan karena kita punya uang banyak, sehingga mereka lebih suka bermain dengan kita dan kita merasa kita lebih bisa dikenal di tengah-tengah teman-teman karena dengan memberi uang. Terkadang juga untuk satu kehormatan kita bisa bayar dengan uang, atau untuk satu kekuasaan, mau menjadi ketua kelompok, mau menjadi ketua geng, atau mau menjadi kuasa yang lebih besar dari itu di kantor-kantor tertentu, kita memberikan uang. Inilah yang kita lakukan, bahwa uang bisa mengukur segala sesuatu. Sesuatu yang kita lihat dan kita pikirkan akan menggerakkan kita dalam bertindak dan mengambil keputusan. Sahabat terkasih, Yesus mengingatkan agar kita menggunakan mata hati dan pikiran kita untuk melihat dan berpikir dengan tepat. Kita bersyukur kita mempunyai mata yang bisa melihat, tetapi hendaknya mata dijaga. Anak-anak, jangan sampai karena mata hidup kita tersesat. Yesus mengajak kita untuk membina mata kita agar menjadi pelita tubuh yang terang, sehingga hidup kita pun akan menjadi terang. Amin. Marilah bersama kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak, semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu anak-anakku. Selamat berkarya di hari ini, tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.